Sistem muskuloskeletal manusia dibagi menjadi dua, yaitu otot dan rangka. Otot merupakan jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Sedangkan rangka terdiri dari tulang, sendi dan tulang rawan yang berfungsi sebagai tempat menempelnya otot serta memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sel-sel otot mempunyai keputusan untuk berkontraksi dan relaksasi. Sebagian besar otot melekat pada tulang-tulang rangka tubuh oleh tendon sebagian kecil di bawah permukaan kulit. Fungsi otot A. Sebagai pergerakan otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot tersebut melekat dan bergerak dalam bagian organ internal tubuh. B. Penopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. C. Produksi panas. Kontraksi otot-otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. Ciri-ciri sistem otot dibagi menjadi 4. Yang pertama kontraktilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang. Kedua ada eksitabilitas, yaitu serabut otot akan merespons dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Ketiga ada ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang terakhir ada elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau relaksasi. Jenis-jenis otot yang pertama ada otot lurik atau otot rangka. Otot rangka merupakan otot lurik, yaitu bekerja secara sadar dan melekat pada rangka. Serabut otot sangat panjang, sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar antara 10 sampai 100 mikron. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Struktur mikroskopik otot rangka. Yang pertama yaitu disusun oleh serabut-serabut berbentuk silinder yang panjang atau myofiber atau serabut otot. Yang kedua yaitu mempunyai banyak nukleus di tepinya. Yang ketiga yaitu adanya sitoplasma dari sel otot atau sarkoplasma yang penuh dengan bermacam-macam organela atau miofilamen, kebanyakan berbentuk silinder panjang yang disebut dengan myofibril. Jenis otot yang kedua yaitu otot polos. Otot polos merupakan otot tidak beruri, bekerja secara involuntar atau tidak sadar. Terdapat pada dinding yang berongga seperti kandung penis dan uterus, serta pada dinding juga, seperti pada sistem respiratorik, pencernaan, reproduksi, urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Kontraksinya terjadi secara kuat dan lambat. Struktur mikroskopik otot polos yaitu sarkoplasmanya terdiri dari myofibril yang disusun oleh myofilamen. Jenis-jenis otot yang ketiga yaitu ada otot jantung. Otot jantung merupakan otot lurik, yang hanya terdapat di jantung. Otot jantung bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Struktur mikroskopis dari otot jantung adalah mirip dengan otot lurik. Cara kerja otot yang pertama yaitu dua buah otot yang bekerja berlawanan sehingga menimbulkan suatu gerakan. Yang kedua yaitu otot yang satu berkerut atau berkontraksi. Otot yang lain memanjang atau relaksasi, disebut otot anabolik. Sedangkan otot simetris adalah otot yang kerjanya secara bersamaan. Tendon merupakan tali atau urat daging yang kuat, fleksibel, dan terbuat dari fibrous protein atau kolagen. Tendon berfungsi untuk melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Sedangkan ligamen adalah pembalut atau selubung yang sangat kuat yang merupakan jaringan elastis penghubung yang terdiri atas kolagen. Ligamen berfungsi untuk membungkus tulang dengan tulang yang diikat oleh sendi. Sistem muskuloskeletas manusia yang kedua yaitu rangka. Sistem rangka manusia tersusun atas tulang-tulang tubuh di kita, yang memiliki 206 tulang yang menjadi satu kesatuan dan membentuk rangka. Sistem rangka manusia memiliki fungsi yaitu, yang pertama memproteksi organ internal dari trauma mekanis. Yang kedua membentuk rangka yang berfungsi untuk menyangga otot-otot tubuh. Yang ketiga melindungi susu tulang merah yang merupakan salah satu jaringan pembentuk darah. Yang keempat sistem rangka merupakan tempat penyimpanan bagi mineral seperti kalsium dari dalam darah, misalnya hemopoiesis. Struktur tulang. Tulang terdiri dari sel hidup yang tersebar di antara material tidak hidup atau matriks. Matriks tersusun atas osteoblas. Osteoblas membuat dan mensekresi protein kolagen. Jika tulang sudah dibentuk, osteoblas akan berubah menjadi osteosit atau sel tulang dewasa, dan sel tulang yang telah mati akan dirusak oleh osteoklas atau sel perusak tulang. Struktur makroskopik pada tulang. Yang pertama ada sistem Hebers, yaitu suatu kesatuan sel-sel tulang dan matriks tulang. Yang kedua ada lamela, yaitu merupakan lingkaran konsentrik di sekitar kanal Hebers di sel tulang. Yang ketiga adalah
pertama ada tulang panjang. Contoh dari tulang panjang yaitu humerus, femur, radius, dan ulna. Yang kedua ada tulang pendek. Contoh dari tulang pendek yaitu tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang ketiga ada tulang pipi. Contoh dari tulang pipi tengkorak kepala, tulang rusuk dan sternum. Yang terakhir ada tulang tidak beraturan. Contoh dari tulang tak beraturan antara lain, vertebrata, tulang muka, dan pelvis. Skeletal dibagi menjadi dua yaitu rangka aksial dan rangka tambahan. Aksial atau rangka aksial terdiri dari: yang pertama ada tengkorak kepala atau kranium dan tulang-tulang muka. Yang kedua ada kolumna vertebralis atau batang tulang belakang. Yang ketiga ada costae atau tulang-tulang rusuk. Yang keempat ada sternum atau tulang dada. Dalam rangka tambahan terdiri dari: yang pertama ada tulang ekstremitas superior. Yang kedua ada corset pectoralis terdiri dari scapula dan clavikula. Yang ketiga ada lengan atas mulai dari bahu sampai ke siku. Yang keempat ada lengan bawah, mulai dari siku sampai pergelangan tangan. Yang kelima ada tangan. Yang terakhir ada tulang ekstremitas inferior, korset pelvis, paha tungkai bawah, dan kaki. Persendian adalah hubungan antar dua tulang untuk memudahkan terjadinya pergerakan. Persendian dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama sinakrosis yaitu hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan. Strukturnya terdiri atas fibrota, contohnya adalah hubungan antara tulang di tengkorak. Yang kedua amfiartrosis yaitu hubungan antara dua tulang yang sedikit dapat digerakkan. Strukturnya adalah kartilago, contohnya adalah tulang belakang. Yang ketiga diartrosis yaitu hubungan antara dua tulang yang memungkinkan pergerakan. Terdiri dari struktur sinovial, contohnya adalah sendi peluru, sendi aksel, sendi putar dan sendi pelana. Dan penyakit yang menyerang sistem muskuloskeletal pada manusia. Gangguan yang menyerang otot, atrofi yaitu mengecilnya otot, sehingga otot kehilangan kemampuannya untuk berkontraksi. Hipertrofi yaitu keadaan otot menjadi lebih besar dan kuat, karena otot dilatih secara berlebihan. Kram yaitu keadaan berkontraksinya otot terus-menerus. Nyeri otot yaitu penyakit membengkaknya jaringan otot. Tetanus yaitu kejangnya otot akibat racun bakteri Clostridium tetani. Tulang, osteoporosis yaitu penyakit rapuh tulang karena hilangnya kepadatan tulang, sehingga tulang mudah patah serta tidak tahan dengan benturan. Osteomalasia yaitu kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh, sehingga tulang mudah mengalami patah tulang. Osteomyelitis yaitu infeksi tulang, adanya rasa sakit dan nyeri yang terjadi di daerah tulang yang terinfeksi. Kondilitis yaitu penyakit inflamasi yang menyebabkan beberapa ruas tulang belakang menyatu. Osteoartritis yaitu penyakit di mana terjadi kerusakan lapisan tulang rawan sendi, menipis, yang menyebabkan gesekan antara permukaan sendi saat beraktivitas dan menyebabkan rasa sakit pada sendi.